Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran komputer pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita akan mereview sedikit tentang materi pekan lalu. Teman-teman masih ingat materi pekan lalu? Ya, pekan lalu kita membahas tentang file, folder, dan Windows Explorer. Tepatnya yang berkaitan dengan konsep penyimpanan pada komputer. Siap? Kita mulai. Perhatikan ke layar monitor teman-teman. Ini adalah tampilan dari Windows Explorer. Kita akan review sedikit. Gimana sih Pak cara membuat folder dan file baru? Kita akan mulai dari folder dulu. Ada 3 pilihan membuat folder baru. Yang pertama yaitu teman-teman bisa menggunakan menu bar di bagian atas untuk membuat folder baru. Cara yang kedua teman-teman bisa gunakan Ctrl Shift N untuk membuat folder baru. Ini terlihat kan tampilan dari shortcut-nya, yaitu Ctrl plus Shift plus N. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa klik kanan di Windows Explorer di tampilannya, kemudian ada pilihan New, kemudian Folder, maka akan muncul menu baru. Kemudian teman-teman silahkan dibuat namanya, misal 6 Abu Bakar. Kemudian yang kedua, gimana sih Pak cara membuat file? Teman-teman bisa masuk ke software yang teman-teman inginkan. Itu cara pertama. Cara kedua, sama seperti cara membuat folder, klik kanan, kemudian akan menu New, dan ini ada beberapa software yang teman-teman bisa buka. Mulai dari Corel, kemudian Microsoft Word, Project, PowerPoint, sampai WinRAR dan yang lainnya. Oke, kemudian di tampilan menu atas ini ada menu bar, ini menu bar. Kemudian di sini ada address bar. Bagian sebelah kiri adalah hard disk drive. Kemudian ini ada filenya. Ada di menu komputer ini ada satu item atau satu file folder. Ini adalah menu pencarian di komputer. Search komputer, mencari di folder komputer. Kalau kita pilih ke bagian hard disk drive D, ini akan muncul terus lokal D. Oke. Kita sampai sini review materi pekan lalu. Kita akan lanjut ke materi hari ini. Pembelajaran TIK atau komputer hari ini kita akan belajar tentang menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini adalah bab ketiga. Tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman mampu menjelaskan etika berkomunikasi dengan internet. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan fungsi mesin pencari atau search engine. Kemudian teman-teman mampu mendemonstrasikan cara menyimpan informasi hasil browsing. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada materi bab ketiga ini. Oke, kita akan mulai membahas tentang apa sih internet itu. Pada zaman globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi, kita diberi kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan komunikasi. Ada beberapa media modern yang kita kenal saat ini seperti televisi, radio, koran, majalah, dan juga internet. Internet merupakan akses informasi modern yang paling cepat perubahannya karena kemampuannya dalam menyediakan media informasi yang sangat besar serta media komunikasi tanpa dibatasi oleh negara, waktu, jarak, dan hukum atau birokrasi suatu negara. Contoh media komunikasi yang kita kenal saat ini seperti Instagram, Facebook, Twitter, email. Email ada beberapa macam, mulai dari Yahoo,
kemudian ada juga Gmail. Lantas, apa sih internet itu? Teman-teman ada yang tahu? Oke, kita akan bahas. Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia, membentuk jaringan komputer paling besar. Semua komputer yang telah terhubung dengan jaringan internet dapat saling bertukar informasi. Hal ini memudahkan untuk berkomunikasi dengan komputer lain di belahan dunia. Kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan user atau pengguna lain dimanapun dan kapanpun. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet diibaratkan sebagai suatu kotak elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat untuk dapat saling berkirim informasi atau surat. Alamatnya disebut internet address seperti www.google.com dan www.kidscomputer.com. Selanjutnya, apa sih manfaat dari internet itu? Kita akan bahas. Internet sebagai salah satu sumber informasi saat ini berkembang dengan pesat dan diminati. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan, seperti pendidikan, bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Ada dua peranan internet yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai sumber data dan informasi, dan yang kedua sarana pertukaran data dan informasi. Sebagai sumber data dan informasi, internet menyampaikan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses segala informasi di internet tentang belahan dunia manapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Adapun sebagai sarana pertukaran informasi, internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke komputer lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Seperti yang tadi kita bahas, kita bisa mengakses dan mendapatkan informasi melalui internet dari manapun dan kapanpun. Akses dan pertukaran informasi itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Sama seperti saat video ini dirilis, teman-teman bisa langsung melihat informasi yang Bapak berikan. So, internet sangat dinamis dan sangat berkembang dengan pesat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi hari ini. Oh iya, sebagai informasi, harusnya hari ini adalah penilaian harian pertama di semester ganjil. Namun, karena ada perubahan jadwal, maka penilaian harian akan diundur menjadi pekan depan. Jadi, teman-teman masih bisa untuk mengulang pembelajaran yang sebelumnya. Penilaian harian ini akan berkaitan dengan file, folder, dan Windows Explorer. Oke, sampai sini pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Semoga materi-materi yang telah dipelajari bisa kita manfaatkan dengan baik. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.